Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Mela Septianingsih dari SDN Bujanggadung. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran ke-5. Kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini adalah sebagai berikut. Untuk tujuan pembelajaran adalah sebagai berikut. Sebelum belajar, kita baca doa dulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bersatu Kita Teguh adalah semboyan bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan. Apakah kamu masih ingat arti dari semboyan tersebut? Apa makna semboyan tersebut jika dikaitkan dengan makna upaya mengembangkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia? Ayo kita cari tahu. Bacalah teks berikut ini. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya, harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda atau Nica. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Di antaranya, pada awal kemerdekaan, pemerintah dan rakyat Indonesia belum sempat melakukan perbaikan ekonomi secara baik. Baru bulan Februari 1946, pemerintah mulai memprakarsai usaha untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang mendesak. Upaya-upaya tersebut meliputi: pertama, pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Kedua, konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuan konferensi ini untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi dan distribusi makanan, sandang, serta status dan administrasi perkebunan. Ketiga, pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Keempat, Rencana Kasimo atau Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun, 1948 sampai 1950, mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Untuk meningkatkan produksi bahan pangan dalam program ini, Kasimo menyarankan agar: pertama, menanami tanah-tanah kosong di Sumatera Timur seluas 281.277 hektar. Kedua, di Jawa dilakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul.
Ketiga, pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Keempat, di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit. Kelima, transmigrasi. Upaya yang terakhir atau yang kelima yaitu persatuan tenaga ekonomi. Organisasi yang dipimpin BR Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat dan melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Nah, kalian sudah membaca teks mengenai upaya bangsa Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita dapat menuliskan kesimpulan dari teks tersebut pada bagan berikut ini. Kita bahas satu persatu ya. Pinjaman nasional. Pinjaman nasional dilaksanakan oleh Insinyur Surahman selaku Menteri Keuangan. Jangka waktu pinjaman ini adalah 40 tahun. Konferensi Ekonomi. Konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuannya untuk memperoleh kesepakatan bulat dalam menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi berasal dari inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. Aka Gani. Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Rencana Kasimo disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana 3 tahun mengenai usaha swasembada pangan. Persatuan Tenaga Ekonomi dipimpin oleh BR Motik. Organisasi ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita baca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah video pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.